Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk kepada pra peradilan yang ketiga, hari ketiga, yaitu tentang pembuktian. Dan pembuktian sekarang adalah giliran dari kami pemohon. Dan karena memang sayangnya waktunya pendek ya, karena ini hari Jumat. Dan kebetulan kami kemarin dapat pesan dari Hakim Tunggal Pak Iketut Darpawan bahwa semoga bisa selesai jam 12 atau sebelum Jumatan, karena beliau setelah itu ada banyak acara. Nah, maka hari ini kami sebenarnya diberikan kesempatan untuk memberikan selain juga bukti-bukti berupa atau bukti surat ataukah itu berupa bukti rekaman atau video, kami juga diberikan kesempatan untuk saksi dan juga untuk ahli. Tapi karena mepetnya waktu, kita pertimbangkan, maka nanti hanya ada bukti-bukti berupa surat-surat dan juga mungkin insya Allah kalau cukup waktunya ada video yang akan kita putar. Video itu apa? Video adalah tentang apa yang sudah kita sampaikan kemarin di dalam replik, yaitu tentang kelakuan para termul yang kemudian mengglorifikasi tindakan yang salah. Apa itu tindakan yang salah? Tindakan ketika ada penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan yang sudah dinyatakan dalam pra-peradilan yang pertama itu adalah tidak syah. Dan waktu itu kalau kita lihat ya, niatkan kita pada kasus Basuki Cahayapurnama ya dulu. Ketika kemudian ada kasus, kemudian diglorifikasi ya oleh kelompok-kelompok yang waktu itu adalah orang-orang yang memanfaatkan itu dengan mengirimkan bunga papan. Banyak banget waktu itu ke Polda Metro Jaya. Dan kita ingat waktu itu setelah dikirimkan beberapa saat kemudian para pengusaha bunga mengeluh karena mereka yang justru jadi korban karena mereka tidak dibayar. Nah, ini juga mungkin juga terjadi gitu ya kemarin. Jadi banyak bunga-bunga yang itu isinya seragam ya, dari orang-orang pengirim nggak jelas kelompok apa nggak jelas. Dan jahatnya bukan hanya dikirimkan ke Polda Metro Jaya, dikirimkan juga ke kampus Universitas Gadjah Mada di Jogja. Bunga-bunganya senada. Jadi ini pasti dari ulah dari termul-termul atau dari kelompok yang sama. Dan itu sudah dikatakan sekali lagi bahwa penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan tidak sah. Kami juga akan menyampaikan statement dari seorang petinggi yang menyatakan kalau itu sesuai SOP katanya. Sesuai SOP apa? Kalau sesuai standar operating procedure tidak mungkin dinyatakan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam pra-per yang pertama itu tidak sah. Jadi itu sekilas yang bukti-bukti dan mungkin ya kalau waktunya cukup nanti video yang tadi saya ceritakan tuh. Kalau tidak itu akan kita sudah sampaikan di dalam keterangan. Dan yang penting ada seorang ahli. Ahli yang kami sampaikan tentu saja adalah ahli pidana yang memang sudah ahli di dalam pra-peradilan karena beliau disertasinya adalah tentang pra-peradilan. Beliau adalah Dr. Didit Wijayanto Wijaya yang alhamdulillah sudah datang dan nanti akan memberikan keahliannya di dalam sidang ini. Jadi saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Nanti sidang akan selesai sebelum Jumatan dan setelah itu kita akan tunggu ya bukti-bukti juga yang akan disampaikan pada minggu depan. Begini. Gitu. Ya, itu. Satu ahli aja. Ya, satu ahli. Saksi tidak ada, karena saksi itu kan paling saksi administratif ya yang mengeluarkan misalnya ada slip atau invoice atau apa. Saya kira itu nggak usah. Ya gitu. Jadi karena waktunya mepet. Sekali lagi waktunya pendek. Ya, karena waktunya pendek, kita ingin memanfaatkan dulu dan makanya kan ahli itu kan juga selain memberikan keahlian kepada pemohon, kepada kita, kan juga beliau harus menjawab juga dari termohon. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan dari Hakim Tunggal yang ada. Itu yang disampaikan hari ini. Ada berapa slide? Ada berapa? Ya, sebenarnya ya kami mempersiapkan sekitar 2-3, tetapi nanti apakah waktunya cukup itu akan bisa dilakukan. Dan di samping saya sudah ada juga ini koordinator dari kuasa hukum ya yang tergabung dengan kami itu Pak Refli Harun. Nah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan, mungkin Mas Refli Harun bisa menambahkan tentang apa yang ingin kita sampaikan, kenapa hanya ada ahli dan bukti. Itu. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya sidang hari ini. Memang kita hanya akan mengajukan ahli dan ahli yang kita ajukan itu sudah datang tuh. Ya, sudah. Mas Didit Wijayanto Wijaya. Kenapa cuma ahli ya? Kalau kita lihat misalnya kebutuhan untuk pembuktian kan soal necessary aja, necessarily. Jadi kalau misalnya kita pandang bahwa yang kita butuhkan hanya ahli, ya tidak perlu kita saksi karena kan tidak perlu juga ada saksi yang kemudian melihat mentransfer uang dan lain sebagainya kan. Hanya seorang bendara gitu ya. Cukup bahwa transfer uang itu ada, misalnya pembelian itu ada, kemudian penyerahan uang itu ada dan lain sebagainya. Nah, sementara hakikat dari ganti rugi dalam perkara ini, dalam pra-peradilan ini, nah itu nanti akan dijelaskan oleh ahli. Ya.
kira-kira rasionalitas kenapa kemudian kita minta ganti rugi, terutama misalnya gini, soal yang imaterial itu penting dijelaskan. Karena Mas Roy misalnya ketika ditangkap sama Dokter Tifa ya, itu banyak orang yang berselebrasi ya, diglorifikasi, kirim bunga papan itu tadi saya sampaikan. Itu dan itu kan penghinaan sesungguhnya ya, itu merendahkan martabat. Jadi ketika ditangkap, ditahan, justru ada pihak-pihak yang melakukan glorifikasi seolah-olah bahwa Mas Roy dan Dokter Tifa itu kriminal yang memang pantas ditangkap. Nah, makanya kemudian saya berharap ya, Mas Roy juga berharap mudah-mudahan sense ini ya dirasakan juga oleh hakim tunggal. Ya. Coba kalau misalnya dia diperlakukan seperti itu, ada orang yang diperlakukan secara semena-mena, secara sewenang-wenang yang secara post factum dibuktikan kan bahwa memang penangkapan itu dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sah, dan penahanan itu. Tapi sebelum ada bukti pra peradilan dengan putusan yang memenangkan kami, itu orang berselebrasi, mengucapkan selamat, memuji Polda Metro dan lain sebagainya. Kirim juga ke UGM, Mas. Kirim juga ke UGM dan lain sebagainya. Itu sama kurang ajarnya ketika KM 50. Iya. KM 50 itu kan kurang ajar sekali. Bagaimana itu mengucapkan selamat, bisa bertemu bidadari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Bayangkan itu nyawa orang. Nah, ini ya, silakan. Kalau misalnya saya berusaha netral ya. Iya. Lah kamu wartawan ya harus netral. Iya. Ini kan saya belum termu kan. Kalau Mas Refli bilang penahanan Om Roy dan Dokter Tifa adalah penghinaan. Bagaimana dengan Om Roy yang memakai baju bergambarkan Jokowi terus di statement ke media-media yang bernarasi menghina Jokowi? Oke. Ya. Kita harus bedakan antara tindakan dan narasi. Oke. Kalau kita bicara tentang narasi, kurang apa narasi pihak sana menghina Mas Roy? Jangankan Mas Roy, saya aja dihina, ya kan? Padahal coba lihat track record saya, apakah saya menghina mereka? Oke, jauh sekali kan? Saya dihina macam-macam, tapi apakah saya membalas mereka kan? Enggak. Jadi kalau kita bicara narasi sama kontra narasi itu biasa, itu equal namanya. Tapi ini penahanan dan penangkapan sebuah tindakan yang potensial melanggar hak asasi manusia lalu diglorifikasi dan ternyata melanggar HAM kan? Ya. Karena ternyata penangkapan dan penahanannya tidak sah. Beda dong. Karena yang namanya penahanan dan penangkapan itu adalah perampasan hak seseorang untuk hidup merdeka kan begitu. Sementara kalau narasi, argumentasi, kontra argumentasi itu biasa saja. Ya, gitu. Narasi balas narasi. Kalau soal kaos ya, kalau soal kaos itu justru penghormatan saya kepada teman-teman UMKM. Itu saya dikirimi kaos-kaos dari para pengusaha UMKM. Ada yang dari Jember, ada yang dari Kudus, ada yang dari Klaten, banyak yang dari Jogja. Mereka ngirim saya dan mereka setelah saya pakai kemudian mereka nuliskan itu dalam Mas terima kasih. Coba lihat baju yang saya pakai. Apakah itu mencerminkan orang? Misalnya ada baju yang menggambarkan ada sosok-sosok tertentu ya. Ya itu namanya karikatur. Ya namanya karikatur itu tidak bisa dipidana, karikatur kalau dipidana. Kecuali itu foto. Ya itu foto jelas itu dari mana. Nah itu mungkin foto pun juga mesti harus pertanyakan gitu loh. Karena kalau orang tahu seni ya, seni itu saya kebetulan dulu pengajar dan kemarin kan sudah sebutkan 10 tahun saya mengajar di Institut Seni Indonesia dan saya mendapat pendidikan dosen teladan di sana. Ya itu saya tahu pasti arti seni itu apa, harfiahnya itu apa. Jadi nggak mungkin kita kemudian pakai yang kemudian itu menghina orang. Enggak lah. Kalau saya kemudian gambarkan waktu itu ada kelompok yang kemudian kabeh gitu. Ya memang itu gambarnya apa? Ya gambarnya kan memang ya kelompok itu gitu loh, kabeh itu artinya semua gitu. Dan itu sah-sah saja. Semacam juga yang nanti kemudian saya tunjukkan ya. Hari ini misalnya saya pakai kaos apa? Ya itu namanya juga kaos. Ya, kaos itu kalau ada kata-kata apa kata itu kan kecuali kaos di tulisannya langsung. Misalnya siapa orangnya satu nama termul. Lah. Jadi aja lah. Apa yang saya terima itu ada jauh lebih jahat daripada yang apa yang saya sampaikan sebagai kontra ke mereka. Saya tambahkan gitu. gini ya, kita harus membedakan hakikat cuma dengan narasi. Saya katakan tadi, kalau narasi bantah dengan narasi itu equal, argumentasi dengan kontra argumentasi itu equal. Tapi kalau penahanan dan penangkapan itu sesuatu yang luar biasa, karena itu adalah melanggar HAM, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kehidupan dia dan merugikan dia, tapi tiba-tiba ada orang yang senang
Padahal dalam adagium hukum ya. Pertama Mas Roy ini Oke, sudah mulai Mas. ya kan Ya, tidak mohon tidak maaf, bersalah kita kan? mulai belum, ya. belum bersalah, Iya. ada presumption of Ya. innocence-nya juga. Tapi seolah-olah sudah dianggap bersalah. Nah, itu kan yang menjadi persoalan. Jadi karena itu menurut saya kita tidak bisa berselebrasi dengan penderitaan orang gitu loh. Even kalaupun disalahkan gitu ya.